Fisika kuantum radiasi benda hitam bunyi hukumnya hukum Stefan Boltzmann. Energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam, permukaan hitam bentuk radiasi kalau tiap satuan waktu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan benda. Jadi P sama dengan Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. P itu laju radiasi kalor, sigma ini bacanya sigma, tetapan Stefan Boltzmann, A luas permukaan, P daya atau laju radiasi, E emisivitas biasanya satu. Biasanya kalau nggak ditulis itu E-nya satu. Ya, rumusnya ini Pak, diapalin. Lanjut. Hukum pergeseran Wien, lambda M, lambda maksimum sama kali T sama dengan C. C-nya itu 2,8. Jadi kalau tulis ini, lambda M kali T 2,898 kali 10 pangkat min 3. Iya, C-nya itu diganti ini. C-nya diganti ini. Kita lanjut lagi. Teori Planck, ya. Rumusnya energi foton sama dengan NHF. Ini V kecil ini sebenarnya kalau kita nulis, nanti guru pasti nulisnya EN sama dengan NHF. Ya, HF. Ini V kecil ini takut salah dengan kecepatan, saya ganti F aja. Ya, ganti F. Nanti F sama dengan lambda per C. Jadi nanti EN itu nanti NH, sorry, F-nya itu C per lambda ya, C per lambda. Jadi ini HC per lambda. Nih, nanti bisa pakai ini. Kalau nggak pakai NE saja, nanti HC per lambda. Kayak gini. Frekuensi, ini kan kalimatnya frekuensi. Dalam fisika tulisannya seperti ini. Diganti F aja. Ya, ganti F. Boleh di screenshot dulu yang ini, rumus nih. Dah, lanjut. Ya. Nomor satu, jika intensitas maksimum bintang X terjadi saat bintang bersuhu T-nya 5, 2, sorry, suhunya harus Kelvin ya, 5527 derajat Celcius. Ini dijadikan Kelvin 5527 ditambah 273. Ya, ini suhunya 5800. 5800 Kelvin. Pakai pergeseran Wien tadi, jadi lambda kali T sama dengan C. C-nya nilainya ini. Lambda kali T, C-nya ini 2,9 dibulatin ya. Tadi kan 2,9 sekian. Ini sesuai permintaan di soal. Ini min 3. Berarti cari lambdanya 2,9 kali 10 min 3 dibagi T. Di lambda sama dengan 2,9 kali 10 min 3. T-nya itu 5800. Ya, ini dapatnya lambdanya. Ya, ini dibuat gini aja. 2,9 kali 10 min 3 dibagi 5,8 kali 10 pangkat 3. Nah, dicoret dengan ini 1, ini 2.
naik ke atas. Jadi ini setengah ya. Setengah itu 0,5 kali 10 min 6. Tiganya naik ke atas min ini. Nah, ini satuannya meter diubah ke nano. 1 meter sama dengan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Berarti kalau 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Berarti ini 0,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 9 nanometer. Jadi dapatnya 0,5 kali 10 pangkat 3 nanometer. Berarti 500 nanometer. Jawabannya C, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal nomor 2. Suatu percobaan laboratorium ini pemanasan pada suhu mencapai 727 derajat Celcius sehingga daya radiasi menjadi 2000. Berarti suhu pertama sama dengan 727 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin ditambah 273 itu dapatnya 1000 Kelvin. Dayanya adalah 2000. Daya pertama adalah 2000 Joule per second. Sekarang, jika Andi terus melakukan dengan daya pancaran menjadi 4000 ini, daya kedua sama dengan 4147,2 Joule per second, maka suhu keduanya berapa? Nah, rumusnya P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Berarti P sebanding dengan T pangkat 4. Kita cari ya P2 per P1 perbandingannya sama dengan T2 pangkat 4 per T1 pangkat 4. P2-nya 4147,2 dibagi 2000 sama dengan T2 pangkat 4 per T1-nya adalah 1000 pangkat 4. Ini saya coret, ini dapatnya 1,2. Sorry. Ini kalau dihitung dapatnya 2,0736. Terus ini nanti pindah ke sini. Jadi 2,0736 dikali 1000 pangkat 4 sama dengan T2 pangkat 4. Nah, supaya pangkat 4-nya hilang di akar pangkat 4. Jadi T2 akar 2,0736 kali 1000 pangkat 4. Ini pangkat akar pangkat 4. P2 sama dengan 2 akar pangkat 4 2,0736 itu dikali 1000 pangkat 4 di akar 4 ini berarti diubah ke derajat Celcius 1200 nya dapatnya adalah 927 derajat Celcius 927. D, screenshot dulu jawaban nomor 2. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah bola A berbentuk dan B berbentuk bulat. Diameter bola A 2 kali 2 meter bola B. Jadi D A 2 kali D B. Suhu bola A berturut-turut dan B berturut-turut. Jadi suhu bola A adalah 127 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin ditambah 273, 127 tambah 273 dapatnya 400 Kelvin. Suhu untuk yang B 527 derajat Celcius. Ini kalau dibagi Kelvin tambah 273 itu dapatnya adalah 800 Kelvin.
Nah, perbandingan P ya. Tentukan perbandingan daya radiasi A dan B. PA banding PB ya. Berarti rumusnya P tadi E sigma T sorry A A T A pangkat 4 dibanding E sigma A B T B pangkat 4. Coret sama sigmanya coret. Nah, A kalau bentuk lingkaran itu seperempat pi d kuadrat. Kalau dia pakai diameter seperempat pi d kuadrat, kalau tidak pakai jari-jari pi r kuadrat. Rumus lingkaran kan, lingkaran bul. Sorry, 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 sorry. Bola, luas bola itu 4 luas bola, bola. Bola itu luasnya 4 pi r pangkat 2. Ya, berarti kalau pakai diameter berarti 4 pi d pangkat 2 per 4. Jadi pi d pangkat 2. Ini rumus kalau pakai diameter ya. Nah, jadi langsung aja pi d kuadrat ya. Pi dA kuadrat. TA-nya berapa? TA-nya 400 pangkat 4. 400 pangkat 4 itu berarti 400 kali 400 kali 400 sebanyak 4 kali 400 dibanding ya pi d b kuadrat suhunya B 800 pangkat 4 jadi 800 800 800 800 ini pi-nya coret, ini coret dengan ini dapat 2, ini coret dengan ini dapat 2, ini coret dengan ini dapat 2, ini coret dengan ini dapat 2. DA 2 kali DB. DA itu 2 DB dikuadratin. Ini dibanding DB kuadrat dikali 2 kali 2 kali 2 16. Jadi 4 DB kuadrat DB kuadrat kali 16. Coret. 4 coret 16. Jadi ini 1, ini 4. Jadi 1 banding 4. Jawabannya A, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda dipanaskan hingga suhunya 227. Jadi suhunya 227 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin, itu tambah 273 dapatnya 500 Kelvin. Panjang gelombang pergeseran wind ya, pergeseran wind. Berarti ini lambda kali T sama dengan 2,9 kali 10 min 3. Nih. Dicari lambdanya, berarti 2,9 kali 10 min 3 dibagi T. Nah, jadi lambda sama dengan 2,9 kali 10 min 3 dibagi 500. Ini jadinya 0,58 kali 10 pangkat min 5. Ini diubah ke nanometer, ini kan meter. Diubah ke nanometer kalikan 0,58 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 9 nanometer. Berarti lambdanya adalah 0,58 kali 10 pangkat 4. Jadi 5800 nanometer. B, screenshot dulu.
Sudah, sudah ya, kita lanjut lagi ya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Sebuah benda, ada soal 10. Betul. Yang itu lewati dulu aja, ini terakhir. Yang ini saya lewati dulu. Efek fotolistrik dulu. Ya, besar kecilnya energi pada peristiwa efek fotolistrik tergantung pada frekuensi foton yang datang dan tidak tergantung pada intensitasnya. Jadi besar kecilnya energi yang pada fotolistrik itu tergantung pada frekuensi foton, tidak tergantung pada intensitasnya. Intensitasnya hanya mempengaruhi banyaknya elektron yang terlepas. Makin besar intensitasnya, makin banyak elektron foton ya, bukan foto ya, yang terlepas dari logamnya. Makin banyak elektron yang dilepas, makin besar arus yang timbul. Oleh karena itu, pada efek fotolistrik berlaku, rumusnya ini ya, EK max tambah WO. EK max sama dengan ya EK max sama dengan E kurangi WO. E-nya itu HF, WO-nya itu HF0. Ini simbolnya seperti ini boleh diganti F ya, biar nggak bingung. Ya. Nah, ini diganti EV0 ya. V itu tegangan, HF dikurangi HF0. Ya, ini nanti tambahannya. E HF energi foton, EK max energi kinetik maksimum elektron, H keterangan Planck 6,626, biasanya dibulati 6,6 tergantung soalnya. HWO atau HF0 energi ambang energi foton minimal untuk melepaskan elektron, energi ambangnya. F ini boleh diganti F ya. F itu frekuensi foton, F0 frekuensi ambang. V0 potensial perintang, E muatan elektron 1,6 kali 19. Saat terjadinya efek fotolistrik adalah frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. Jadi F-nya ini harus lebih besar daripada F0. Panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Boleh di screenshot dulu. Ya, udah ya, kita lanjut lagi. So, gelombang de Broglie, panjang gelombang de Broglie itu lambda H per mv, H per P. H itu konstanta Planck, M itu massa, V kecepatan gerak, P itu momentumnya. Ya, kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Cahaya, ya langsung ya. Cahaya monokromatik memiliki panjang gelombang 6.600 Armstrong. Jadi panjang gelombangnya adalah 6.600 Armstrong atau 6.600 kali 10 pangkat min 10. Ya, Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Dijatuhkan pada permukaan logam yang memiliki frekuensi fungsi kerja. Fungsi kerja itu fungsi ambangnya W0-nya tadi 1,5 elektron volt. Ya. Jika nilai konstanta Planck-nya hanya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 dan kecepatan cahayanya C adalah 3 kali 10 pangkat 8,
Yang berikut yang benar tentang peristiwa efek polusi adalah energi kinetiknya ya, dicari energi kinetiknya ya. Tadi Bapak kasih energi kinetiknya tadi pakai rumus EK, energi kinetiknya EK maksimumnya E min W0. Jadi EK-nya sama dengan E min W0. Nah, EK-nya ya E-nya itu HF min W0. Nah, karena di sini nggak ada frekuensi adanya panjang gelombang, itu HF-nya ini ganti C per lambda. F itu C per lambda min W0. Hati-hati ya. H, konstanta Plancknya adalah sudah tahu 6,6 kali 10 pangkat min 34. C, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 per lambdanya adalah 6. Ini saya buat ini aja. 6,6 kali 10 pangkat. Ini gesernya 3 langkah 1, 2, 3. Jadi min 7. Jadi 6,6 kali 10 pangkat min 7. Dikurangi W0-nya itu 1,5 elektron volt. Nah, ini coretnya ini habis. Ini coret dengan ini 10 pangkat min dikurangi 7. 2, berapa nih? 27. 34 kurangi 7 itu berapa? 27 ya. Nah, 27 ini dicoret dengan 8. Jadi 10 pangkat min 19. Berarti 3. Dicoret ya tinggal 3 kali 10 pangkat min 19 dikurangi ya, dikurangi 1, elektron volt dibuat ini kan satuannya joule. 1 elektron volt itu sama dengan 1 kali ya 1 elektron volt itu berarti 1 elektron 1,6 kali 10 min 19 joule. Jadi 1,5 elektron volt berarti 1,5 kali 1,6 kali 10 min 19 joule. Jadi ini 3 kali 10 min 19 dikurangi ini kali ini adalah 2,4 kali 10 pangkat min 19. Dapatnya adalah 0,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi 6 kali 10 pangkat min 20 joule. Ini jawabannya yang melepas elektron. Ada 2 nih. Karena dia sudah melebihi ambangnya, EK-nya ini sudah positif, berarti dia sudah melepas elektron. Jadi EK-nya ini. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya ya. Cahaya berfrekuensi 5,9 kali 10 pangkat 14 ya ditumbuh dengan logam natrium berfrekuensi 4,3 kali 19. Berarti ini F-nya 5,9 kali 10 pangkat 14. F0-nya itu 4,3 kali 10 pangkat 14. Jika elektron terlepas dari logam, potensial penghenti V0-nya ini berapa? Hanya 6,6, hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Nah, tadi kan rumusnya EK sama dengan HF min HF0. Jadi boleh saya tulis HF min F0. EK-nya rumusnya E kali V0. V0 sama dengan H kurung F min F0 per E. E itu 1 elektron itu 1,6 kali 10 min 19. Ya, di sini nggak ditulis, tapi harus hafal nilai E. Hanya adalah 6,63 kali 10 min 34 kurung F-nya adalah 5,9 kali 10 14 dikurangi 4,3 kali 10 14
dibagi E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Coretnya nih 10 pangkat min 15. Ya, berarti V0 sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 15 kali 5,9 kurangi 4,3 itu dapatnya 1,6 kali 10 pangkat 14 per 1,6. Ini coret. Jadi V0-nya adalah 6,63. 10 min 14 kalikan 10 min 15 jadi 10 pangkat min 1. Berarti 0,663 volt. Jawabannya D, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan grafik hubungan antara energi kinetik terhadap frekuensi ketika elektron terlepas dari ini. Ini energi kinetik elektron volt, berarti ini energi ambangnya. Ya, ini W0-nya. Jadi W0-nya itu 3 elektron volt. Terus ini frekuensinya, ya, F-nya adalah 4 kali 10 pangkat 15 Hertz. Konstanta Plancknya 6,6. Energi kinetik elektron yang terlepas permukaan ini berarti tanya energi kinetiknya. Energi kinetiknya tadi kan rumusnya energi kurangi W0. Ya, ini HF min W0-nya adalah 3 elektron volt. Nah, H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya, kali F frekuensinya 4 kali 10 pangkat 15. Ini nanti satuannya Joule. 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ya, berarti ini 3 elektron volt 3 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Satuannya jadi Joule. Ini kalau dikali dapatnya 26,4 kali 10 pangkat min 19 dikurangi 4,8 kali 10 pangkat min 19. Ini dapatnya adalah 21,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti kalau dibuat 2 koma, ya, dapatnya 2,16 kali 10 pangkat min 18 Joule. Jawabannya C, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Cahaya hijau memiliki panjang gelombang lambdanya adalah 5.500 Armstrong. Berarti 5.500 kali 10 min 10. Berarti lambdanya adalah 5,5 kali 10 pangkat min 3 ya. 7 meter, ini satuannya meter ya. Energi yang terkandung dalam cahaya hijau tersebut, energinya berarti E-nya saja, itu rumusnya HF. HF itu C per lambda. Nah, di sini kan keterangannya kan kurang ya. Harus dihafalin sendiri. Konstanta Planck itu nilainya tetap ya. Konstanta Planck-nya tetap harus dihafalin tadi 6,6 kali 10 pangkat min 34. Terus lambdanya sudah ada C. C itu nilai kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 itu harus hafal di luar kepala. Ini 6,6 berapa tadi? 63 ya. Kita cari hanya masukin 6,63.